Nah, pendapat saya di apa tentang PPKMK di Silabu itu sikap saya menolak dan tidak setuju dengan adanya PPKMK di Silabu. Jadi, pokoknya perusahaan sesuatu untuk ayo. Pokoknya andalan may bagay, tanay bagay. BBG, Katuka, dunia, berapa kali. Walaupun pasiennya rapak sakit kali, itu tak bagay. Tolong kawan-kawan satu jalan namanya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik kawan-kawan, karena pada hari ini kita mahasiswa turut bersama rakyat untuk mereka ya kawan-kawan. Dalam satu perjuangannya mahasiswa, salam untuk lingkar kebaikan dan salam untuk esensi kebermanfaatan banyak orang. Dan mahasiswa! Hidup! Rakyat Indonesia! Hidup! Baik kawan-kawan, pada hari ini kita turun ke jalan untuk menyadarkan mereka yang katanya pro terhadap rakyat, namun faktanya apa kawan-kawan? Hari ini Dinas Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkriminalisasi rakyat kita yang ada di Mentawai kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Maka dari itu kawan-kawan, pada hari ini kita menyatakan sikap dan bahwasannya kita melawan terhadap apa-apa saja yang tidak berpihak kepada rakyat kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Setuju! Rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Kawan-kawan sudah berjuang untuk masyarakat Mentawai! Hanya jiwa yang mati dan diam jika ada orang-orang yang berusaha merusak sumber kehidupan kita. Karena kita Mentawai jadinya hidup masih bergantung pada alam. Kawan-kawan sepakat? Sepakat! Kawan-kawan sepakat? Sepakat! Reformasi tidak untuk eksploitasi Mentawai. Wahai Bapak Kepala Dinas Kehutanan, tolong dengarkan suara kami. Tolak pemberian izin! Tolak pemberian izin! Tolak! Cabut izin PKKMK! Cabut! Karena izin yang diberikan tidak berdampak bagi masyarakat Mentawai. Kawan-kawan sepakat? Sepakat! Kawan-kawan sepakat? Sepakat! Cabut izin PKKMK! Cabut! Jangan berikan izin kepada perusahaan yang berusaha untuk mengambil kayu di Mentawai. Kawan-kawan sepakat? Sepakat! Siap berjuang untuk rakyat? Siap! Hidup mahasiswa! Hidup! Apa yang membuat kita hari ini hadir di sini? Menyelamatkan pemberian izin! Apa yang menjadi semangat dasar kita kenapa kita hadir di sini hari ini? Hutan! Karena hutan adalah sumber kehidupan bagi kami Mentawai. Dan itu mau diapakan oleh pemerintah? Mau dirusak, Mau dirusak, mau dihancurkan. mau dihancurkan. Apakah kita akan terima itu kawan-kawan? Tidak. Kawan-kawan, ketika kita bicara mempertahankan hutan Mentawai, kita tidak sedang bicara untuk Mentawai saja. Tapi kita sedang bicara berbuat untuk semua bumi. Kawan-kawan tahu, semua tahu, Pak Polisi tahu apa yang menjadi kesulitan kita sekarang. Iklim bumi yang makin panas karena dari kantor-kantor Dinas Kehutanan, dari kantor Kementerian Kehutanan selalu saja dikeluarkan izin untuk menebangi hutan. Masyarakat yang selama ini sudah bersusah payah menjaga hutannya, menjaga jalan laju ekonomi mereka supaya mereka bisa hidup damai dengan alam, supaya mereka tidak terancam oleh bencana. Tiba-tiba saja itu dihancurkan oleh izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak betul itu mengelola hutan dengan hati. Karena dari sekian upaya yang dilakukan melalui izin-izin perhutanan sosial, sebenarnya itu tidak sebanding, hanya sedikit dari sekejap mereka mengeluarkan perizinan untuk korporasi. Pak Kepala Dinas Kehutanan, kami menunggu di sini. Silakan hadir bersama kami di sini, menyampaikan, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh kami dari Mentawai. Kami ingin Bapak, kami ingin instansi ini, kami ingin kantor ini tidak menjadi bagian dari perusak alam di Mentawai.
Setuju Bapak-Bapak polisi? Setuju? Setuju! Setuju! Kita ingin kantor ini betul-betul menjadi garda untuk mengelola hutan dengan hati. Jadi Bapak, kami sudah membaca satu surat dokumen yang Bapak keluarkan. Dan itu banyak polemik di kampung kami, Pak. Kami berharap itu segera dicabut. Dan untuk memperjelasnya kami akan membacakan surat pernyataan untuk Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kami koalisi penyelamat hutan masa depan Mentawai yang bersama-sama berjuang untuk pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM bagi masyarakat Mentawai. Saat ini Kabupaten Mentawai dibebani berbagai kegiatan eksploitasi alam yang dapat berakibat buruk pada masyarakat. Beberapa permasalahan yang kami temukan terkait koperasi minyak atsiri melalui mekanisme PKKNK serta persetujuan 3 buah PKKNK dan juga 1 rekomendasi untuk izin IUPHHKA. Atas situasi ini kami menyampaikan sebagai berikut. Pemberian izin kepada koperasi minyak atsiri Mentawai yang melanggar hak atas tanah dari 150 masyarakat, 150 orang warga desa Silabu yang lahannya masuk dalam areal koperasi minyak atsiri menyatakan menolak lahannya untuk diambil kayunya dan dikelola menjadi kebun milik koperasi. Sejak awal tidak pernah masyarakat dilibatkan partisipasinya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan melanggar prinsip free prior informed consent atau persetujuan sukarela tanpa paksaan yang terinformasikan. Izin PKKNK ini tidak mempertimbangkan prinsip hukum lingkungan, diantaranya prinsip keadilan antar generasi, prinsip keterpaduan antar perlindungan hidup dan pembangunan, dan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Dari fakta lapangan yang ditemukan, masyarakat di Desa Silabu, Kecamatan Bagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menolak lahirnya keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut. Konflik di lapangan muncul karena penolakan masyarakat atas pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan untuk areal perkebunan tanaman minyak atsiri ini. Oleh sebab itu, kami mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mencabut izin PKKNK Desa Silabu nomor 903/2330 PR.PH/2021 kepada Koperasi Minyak Atsiri Mentawai. Dorongan pencabutan PKKNK Desa Silabu kepada Koperasi Minyak Atsiri didasari alasan sebagai berikut. Bapak harus mendengar ini, Pak. Hutan adalah sumber penghidupan dan keberlanjutan hidup masyarakat Mentawai untuk bisa menghidupi dan membiayai semua kebutuhan hidup keluarga, baik untuk sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pendidikan serta tabungan masa depan. Izin PKKNK baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini berproses. Di antaranya, 1. Pengajuan izin PKKNK pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan nomor S69/BPHP 3/T3HP/9/2021 di Dusun Bulele, Desa Tobejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 243 hektar. Yang kedua, pengajuan izin PKKNK pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan nomor SW/BPHP 3/T3HP/9/2021 di Desa Saureno, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 438,68 hektar. Yang ketiga, IPK atau PKKNK di Taileleu seluas 2.752,16 hektar oleh CV Bumi Alam Semesta di Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya. Penolakan ini didasari bahwa saat ini wilayah ini tumpang tindih dengan pengajuan kawasan hutan adat yang telah diajukan masyarakat adat Mentawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI. Jika ini dipaksakan, maka akan terjadi pelanggaran HAM
berupa perampasan lahan adat masyarakat adat Mentawai dan perampasan ruang hidup masyarakat Mentawai. Berikut mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan rekomendasi izin baru IUPHHKA di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam oleh PT Bumi Alam Sikere di wilayah Desa Kature, Desa Saliguma, Desa Matotonan, Desa Madobak, Desa Taileleu dengan luas areal konsesi 44.907,12 hektar. Penolakan ini didasari bahwa saat ini wilayah ini tumpang tindih dengan pengajuan kawasan hutan adat yang telah diajukan masyarakat adat Mentawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Jika ini dipaksakan, maka akan terjadi pelanggaran HAM berupa perampasan lahan adat masyarakat adat Mentawai dan perampasan ruang hidup masyarakat Mentawai. Selamat datang di Kehutanan dan terima kasih juga beberapa corrective action yang disampaikan dan kemudian juga catatan-catatan tadi. Perlu kami sampaikan di Kehutanan sekarang pasca ada Undang-Undang TK 2020 itu sudah diatur melalui PP 23 2021 dan juga ada PP 24. Lalu di situ juga dijabarkan ada Permen LHK 8. Jadi sebagai aparat sipil negara kita hanya mengacu kepada aturan-aturan berlaku. Karena itu kita sudah diatur seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan substansi yang disampaikan, dari beberapa poin tadi yang saya monitor ya betul-betul sudah ada dokumen resmi Pak Eko Zebua dan teman-teman mahasiswa yang lain. Ada satu PKKNK yang di Labu. Sedangkan yang proses lain itu belum ada di Kehutanan. Ya, kalau ada tadi PKKNK yang 200 belum ada di Kehutanan. Kalau BPHP itu tidak di kita, itu di KLHK dan itu di Pekanbaru. Saya ingin sampaikan beberapa saja supaya kita sama-sama pemahaman kita sama. Saya selaku forester juga ingin mengurus hutan ini dengan baik. Kenapa diterbitkan PKKNK di Asiri di lokasinya di mana? Labu. Jadi kehutanan ini sebagai wakil negara di daerah adalah menyelamatkan hak negara di situ. Karena sudah keluar izin usaha perkebunan oleh Bupati Mentawai, ada izin lingkungan, ada dan sebagainya itu. Kalau dia areal itu tidak ada kayu, maka tidak ada kewenangan kehutanan. Ya, karena ada kayu di situ, ada hak negara. Apa hak negara di situ terhadap PSDADR? Oleh karena itu diterbitkan PKKNK. Kalau tidak ada izin usaha perkebunan, tidak ada izin lingkungan, maka itu tidak akan bisa kita keluarkan. Tapi Pak, ini Pak, PKKNK itu kan syaratnya adalah bebas konflik. Dan kenyataannya itu ada konflik. Kita ganti-ganti bicara. Tadi kan saya dengarkan semua ya, ikut sebuah ya. Nanti saya selesai, silakan ya. Nah sekarang kan ada masukan ini, ya. Nanti akan saya cermati. Kemudian saya akan konsultasikan kepada pihak-pihak terkait apa langkah yang bisa kita ambil terhadap aspirasi. Ya. Kemudian kalau yang lain tadi itu belum ada. Cabut. Ya. Jadi saya kira itu saja bisa saja nanti berujung pencabutan. Harus itu Pak. Ya. Merusak itu. Jadi saya sudah tanggapi dan saya tampung ya. Tentu kita harus cermati aturan apa yang memungkinkan untuk ini kita ikuti. Ya, saya kira itu tanggapan saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah melakukan pengawasan dengan baik, corrective action bagi kami di pemerintahan. Ya, terima kasih. Iya Pak. Tapi syarat